Kenapa sih Gen Z sering dibilang punya mental tempe? Sebelum kita bahas sampai tuntas, jangan lupa like dan subscribe, tonton sampai habis biar nggak salah paham. Pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan mental tempe? Nah, istilah ini sering dipakai untuk menggambarkan seseorang yang dianggap gampang menyerah, rapuh, atau nggak tahan tekanan. Tapi tunggu dulu, apakah itu benar-benar deskripsi yang pas buat Gen Z? Kalau kita lihat lebih dalam, ada beberapa alasan kenapa Gen Z dapat cap ini. 1. Terbuka dengan emosi. Gen Z lebih vokal tentang kesehatan mental mereka. Mereka nggak ragu bilang, aku butuh istirahat, atau aku stres. Di generasi sebelumnya, hal ini sering dianggap sebagai kelemahan. Padahal sebenarnya ini bentuk keberanian untuk peduli sama diri sendiri. 2. Tekanan sosial media. Hidup di era digital bikin Gen Z terus membandingkan diri dengan orang lain. Ditambah lagi, cyberbullying atau komentar negatif bisa langsung bikin mental down. Generasi sebelumnya mungkin nggak ngalamin tekanan seperti ini. 3. Perubahan nilai sosial. Gen Z lebih peduli sama work-life balance. Bagi mereka, kerja keras itu penting, tapi nggak sampai mengorbankan kesehatan mental. Di mata generasi yang lebih tua, ini kadang terlihat seperti gampang menyerah. Padahal sebenarnya mereka punya prioritas berbeda. Jadi, apakah Gen Z benar-benar punya mental tempe? Nggak juga. Faktanya, 1. Gen Z lebih kreatif dan adaptif. Gen Z tumbuh di dunia yang terus berubah. Mereka harus terus belajar hal baru, mulai dari teknologi hingga cara komunikasi, dan itu nggak gampang. 2. Gen Z peduli kesejahteraan sosial. Mereka lebih peduli sama isu lingkungan, keadilan sosial, dan kesehatan mental. Ini bukti kalau mereka punya empati yang tinggi. 3. Gen Z berani berbeda. Gen Z nggak takut melawan norma yang menurut mereka nggak relevan. Mereka nggak mau cuma ikut-ikutan kalau itu nggak sesuai nilai mereka. Jadi, istilah mental tempe itu lebih ke stereotip. Nggak adil kalau kita menilai satu generasi hanya dari perspektif tertentu aja. Setiap generasi punya tantangannya masing-masing. Dan yang terpenting, kita saling belajar dan menghargai. Kalau kalian setuju atau punya pendapat lain, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Septianzi untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.